Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami CGB Angkatan 9 kelas 09.236.A2 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menemukan nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Fasilitator Ibu Sri Wahyuni, pengajar praktek Bapak Supoyo. Anggota kelompok kami Siti Hastuti SPD, Mei Andriana SPD, Arista Widyaningsih SPD, Deswarini Rohmawati SPD SD, Yermia Triutami SPD, Sri Lestari SPD. Visi dan misi Kabupaten Sragen. Visi: menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, berbudaya, berlandaskan semangat gotong royong. Misi: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan. 4. Menangani kemiskinan, memperluas kesempatan kerja. 5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong. Kekuatan konteks sosio-kultural, nilai-nilai luhur budaya di daerah Kabupaten Sragen yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: mandiri, sejahtera, berbudaya, dan gotong royong. Pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Kabupaten Sragen. Yang pertama, mandiri. Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Kabupaten Sragen didorong untuk memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada secara maksimal. Sebagai contoh, pembangunan kawasan wisata Gunung Kemukus yang menyimpan kekayaan budaya dan legenda Pangeran Samudro, Museum Sangiran, dan renovasi kawasan wisata pemandian air hangat Bayanan. Yang kedua, sejahtera. Sejahtera dimaknai dengan memberikan kesejahteraan di berbagai bentuk. Sebagai contoh, pembangunan mal pelayanan publik Kabupaten Sragen, memajukan prestasi di bidang pendidikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kembali ramainya kegiatan jual beli di Pasar Bunder Sragen. Yang ketiga, berbudaya. Sragen memiliki berbagai kebudayaan. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu dan keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Budaya yang ada di Sragen misalnya budaya nyadran yang masih terus berlangsung hingga sekarang. Kesenian rodat dari daerah Bukuran yang mulai dihidupkan kembali. Budaya tayub yang masih dilestarikan hingga sekarang. Dan kesenian batik di Desa Kliwonan yang menjadi desa wisata yang terletak di Kecamatan Masaran. Dan yang terakhir, gotong royong.
Gotong royong dimaknai sebagai langkah yang ditempuh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan dan merealisasikan visi dengan cara bekerja sama, tolong-menolong, dan saling membantu yang juga merupakan budaya dari masyarakat Kabupaten Sragen. Sebagai contoh, gotong royong memperbaiki jalan, gotong royong memperbaiki rumah warga, budaya rewang yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Dari berbagai tujuan dan budaya yang ada di Kabupaten Sragen tersebut, dapat ditarik benang merah mengenai kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya Kabupaten Sragen yang dapat diterapkan, yaitu nilai gotong royong. Alasan memilih gotong royong sebagai nilai yang diterapkan pada peserta didik karena gotong royong menjadikan kegiatan lebih mudah, lancar, dan lebih ringan. Kedua, mempererat persatuan. Ketiga, menciptakan kondisi lingkungan yang tentram dan damai. Dalam penerapan nilai gotong royong kepada peserta didik, tentunya mengalami tantangan. Tantangan tersebut antara lain: pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi berkontribusi dalam penurunan nilai gotong royong karena peserta didik merasa tidak membutuhkan bantuan yang lain dikarenakan teknologi dapat mempermudah pekerjaannya. Kedua, westernisasi. Westernisasi atau masuknya budaya barat membuat masyarakat Indonesia mengikuti cara hidup budaya barat yang dapat mempengaruhi berkurangnya nilai gotong royong. Ketiga, pandemi. Tidak bisa dipungkiri pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menyebabkan penurunan gotong royong karena masyarakat harus menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Hal tersebut membuat orang sulit berinteraksi secara langsung. Berikutnya, penanaman nilai gotong royong. Penanaman nilai gotong royong kepada peserta didik dengan cara memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik, mengajak melakukan kegiatan gotong royong tersebut, dan melakukan hal tersebut secara terus-menerus sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya, membiasakan peserta didik untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok. Melalui proses pendidikan dan pembiasaan yang berlangsung di sekolah dapat menguatkan karakter gotong royong peserta didik sesuai dengan tujuan dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.